Film ini tuh berawal dari kota Winchester, di mana di situ terdapat sebuah acara penghargaan untuk seorang kapten bernama Nathan Algren. Tapi sepertinya si Nathan tuh nggak mau keluar gitu loh. Sebelum akhirnya si Nathan tuh dipaksa untuk keluar juga. Tapi sekeluarnya si Nathan, justru karena dia tuh frustrasi, dia tuh malah ngejelasin kepada warga yang ada di sana mengenai apa yang terjadi di peperangan itu. Dan bahkan dia tuh sampai menembakkan senjatanya gitu loh ke sebuah sasaran di belakang penonton. Lalu dia tuh bertemu dengan kawan lamanya, dan di situ dia tuh diajak ke sebuah pertemuan. Dan terdapat orang Jepang di sana bernama Omura. Jadi si Nathan tuh disuruh ke Jepang, dan kalau dia tuh bisa melatih prajurit di sana, maka kekaisaran Jepang tuh akan memberikan hak eksklusif gitu loh, pembelian senjata ke pihak Amerika. Dan si Nathan juga akan diberi gaji besar gitu loh, sebesar 400 US dollar per bulan. Ya, tapi si Nathan tuh minta 500 US. Dan untuk 2 orang jadinya sekitar 1000 US per bulan. Dan di saat pekerjaan mereka tuh selesai, dia juga minta 500 US untuk penyelesaiannya. Dan di saat ditanya siapa musuhnya, ternyata namanya adalah Katsumoto Muritsugu. Dan dia tuh juga pernah menjadi guru seorang kaisar. Dan dia adalah seorang samurai. Hingga akhirnya si Nathan juga pergi ke Jepang lewat jalur kapal laut, dan dia tuh berlabuh di pelabuhan Yokohama di tahun 1876. Dan dia tuh bertemu di sana dengan perwakilan mereka bernama Simon Graham. Dan si Nathan pun langsung dibawa ke kerajaan untuk bertemu dengan kaisar. Dan kaisar pun menanyakan peperangan yang si Nathan tuh pernah alami. Sehabis dari tempat kaisar, si Nathan pun akhirnya pergi ke tempat latihan. Dan latihan pun dimulai. Dan mereka pun dilatih untuk menggunakan senjata dengan pimpinan bernama Hasegawa. Dan berdasarkan informasi dari Hasegawa, si Katsumoto tuh gak mau gitu loh merendahkan dirinya untuk menggunakan senjata api. Tapi si Nathan tuh sama sekali gak meremehkan musuhnya. Dan dia tuh teringat di saat dia dan pasukannya itu tuh membantai bangsa Indian yang tidak bersalah. Kemudian di saat mereka tuh sedang latihan, si Omura tuh datang dan bilang kalau Katsumoto tuh bakal menyerang rel kereta api. Tapi kata si Nathan tuh mereka tuh gak siap gitu loh. Dan karena mereka tuh gak percaya, akhirnya si Nathan pun mengorbankan dirinya sebagai sasaran tembak untuk menunjukkan sama mereka gitu loh, kalau mereka tuh bener-bener gak siap. Walaupun begitu, tapi ya tetap aja gitu loh, mereka tuh tetap dipaksain gitu loh untuk perang. Dan di saat mereka tiba di medan pertempuran, si Nathan pun mensiagakan pasukan mereka. Dan di saat mereka tuh sedang mengisi amunisi, teriakan samurai pun terdengar luar biasa banyak. Hingga akhirnya samurai pun datang dengan pasukan berkudanya. Tapi di saat Nathan tuh bilang tunggu aba-aba dari dia, ya karena namanya juga amatiran ya mereka panik lah. Dan prajuritnya si Nathan pun akhirnya menembakkan senjatanya. Dan karena tembakan mereka tuh gak ada yang kena, itu tuh membuat semua prajurit tuh lari kocar kacir. Dan asistennya si Nathan Zep pun akhirnya mati juga tertusuk. Dan tinggal si Nathan sendirian gitu loh, yang melawan begitu banyak samurai. Dan di saat si Nathan tuh sedang melawan samurai, si Katsumoto pun melihatnya. Dan di saat si Nathan tuh akan ditusuk mati, Katsumoto pun akhirnya menghentikannya dan nyuruh para samurainya tuh untuk membawa si Nathan. Dan di perjalanannya mereka mau ke kampungnya, si Nathan tuh ngeliat kalau si Jenderal Hasegawa pun akhirnya melakukan harakiri gitu loh. Dan Nathan pun pergi sebagai tawanan ke kampung dan dibawa ke tempat persembunyian samurai. Hingga akhirnya si Nathan pun berkenalan dengan si Katsumoto. Dan Katsumoto tuh membiarkan si Nathan tetap hidup untuk mempelajari gaya mereka gitu loh. Hingga si Katsumoto pun membaca buku yang si Nathan bawa. Dan karena halusinasinya si Nathan terhadap perang itu, si Nathan pun akhirnya teriak-teriak dia seharian. Dan keesokan harinya, si Nathan pun akhirnya sembuh gitu loh. Dan dia tuh melihat-lihat sekitar desa.
Hingga akhirnya si Nathan pun bertemu dengan Katsumoto. Dan dia tuh bertanya mengenai jubah merah yang ada di rumahnya. Dan ternyata itu adalah jubah dari suami adiknya yang dibunuh sama si Nathan di medan perang. Dan yang merawat si Nathan selama ini tuh adalah adiknya si Katsumoto, yaitu istri dari orang yang dibunuh sama si Nathan gitu loh. Besoknya, si Nathan tuh bertemu lagi dengan si Katsumoto. Dan Katsumoto tuh membicarakan mengenai pertempurannya dengan bangsa Indian. Dan si Nathan pun bilang kalau pangkat dia waktu itu adalah seorang kapten. Dan si Nathan pun terus berada di sana sebagai tahanan mereka. Hari-hari itu dilalui dengan melihat apa aja yang mereka kerjakan. Dan Nathan tuh melihat gitu loh, kalau mereka tuh sangat amat disiplin. Hingga kemudian si Nathan pun tertarik dan berusaha untuk mengikuti budaya dan tradisi mereka. Dan bahkan dia pun ikut berlatih gitu loh, dengan gaya samurai. Hingga akhirnya adiknya tuh meminta untuk mengeluarkan si Nathan. Karena rasa malu adiknya gitu loh. Dan adiknya pun pengen bunuh diri. Tapi si Katsumoto tuh berpikiran lain gitu loh. Lalu si Nathan pun minta maaf sama adiknya Katsumoto atas apa yang udah dia lakuin terhadap suaminya. Dan adiknya si Katsumoto pun menerima permintaan maaf si Nathan. Kemudian kita lihat kalau si Nathan tuh bertarung sama Ujio, tangan kanannya si Katsumoto. Walaupun si Nathan tuh sempat kalah dalam 2 kali pertarungan, akhirnya di pertarungan ketiga, si Nathan sama si Ujio pun berakhir dengan seri. Wah, gila. Hingga pada malam harinya, di saat semua orang tuh sedang menonton sebuah pertunjukan, Shinobi tuh datang dong dan mencoba menghabisi sebagian dari prajurit. Sebelum akhirnya si Nathan pun mencoba untuk memperingati si Katsumoto. Dan peperangan pun terjadi, di mana si Nathan tuh harus melindungi adiknya dan anak-anak dari adiknya. Sebelum dia tuh akhirnya menang dan membantu Katsumoto dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan karena ada si Nathan, ya akhirnya mereka berdua pun bisa menang juga. Lalu keesokan harinya, di saat si Nathan tuh bertemu dengan Katsumoto, dan setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya si Katsumoto tuh bilang gitu loh, kalau dengan segera mereka tuh akan pergi ke kota. Dan sebagai tanda persahabatannya si Katsumoto sama si Nathan, dia tuh mengembalikan bukunya yang diambil dari si Nathan. Lalu si Nathan pun mendatangi adiknya si Katsumoto. Dan di situ dia bilang kalau dia tuh akan segera pergi. Lalu mereka pun pergi, hingga tibalah mereka tuh di kota. Ternyata mereka tuh kesana hanya untuk mengantarkan si Nathan. Dan ternyata di saat dia tuh kesana, peralatan tempurnya tuh udah semakin modern gitu loh. Ada senapan mesin, dan bahkan juga ada meriam. Nah kemudian setelah si Nathan tuh melihat-lihat, dia tuh akhirnya datang ke tempatnya si Omura. Dan di situ selain perwakilan dari Amerika menawarkan senjata, si Nathan juga diinterogasi gitu loh, mengenai penawanan dia. Tapi ya mau gimana lagi, dia bilang dia nggak tahu, karena dia tuh di situ ditawan. Selain itu, si Nathan juga sudah diintai gitu loh untuk dibunuh kalau dia tuh mendekat dengan si Katsumoto. Kemudian karena undang-undang mengenai samurai itu udah diterapkan, si Nathan tuh ngelihat seorang ajudannya si Katsumoto tuh selain dilucuti senjatanya, tapi dia juga dipermalukan gitu loh dengan memotong rambutnya. Lalu di saat si Katsumoto tuh datang ke sidang dewan, Omura tuh mencoba untuk melucuti pedangnya. Tapi di saat si Katsumoto tuh mencoba memberikan pedangnya pada Kaisar, Kaisar pun diam gitu loh, nggak berkata apa-apa. Hingga akhirnya Katsumoto pun pergi gitu loh dari rapat dewan itu. Hingga akhirnya anak buahnya Omura tuh datang untuk memberikan pisaunya kepada Katsumoto untuk melakukan harakiri. Dan si Nathan pun pergi gitu loh ke tempat Katsumoto. Tapi di perjalanannya, si Nathan tuh dihadang sama anak buahnya si Omura. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Walaupun pertarungannya itu agak sulit, tapi si Nathan pun akhirnya memenangkan pertarungan itu. Lalu si Nathan dan si Simon, mereka tuh pergi ke tempat Katsumoto. Walaupun sempat terjadi perdebatan, tapi akhirnya mereka pun masuk dan mencoba membawa si Katsumoto tuh lari. Dan seperti biasa, pertempuran antara penjaga dan orang-orangnya si Katsumoto pun terjadi. Dan salah satu anak buahnya, si Nobutada, dia pun tertembak.
Sebelum akhirnya si Nathan pun berhasil menyelamatkan dia. Tapi ternyata tuh udah nggak selamat gitu loh. Hingga akhirnya si Nobutada pun meninggal di tempat karena berjuang sendirian melawan pasukan kerajaan. Lalu mereka pun balik ke kampungnya. Dan di situ si Nathan tuh bilang sama adiknya Katsumoto kalau dia tuh nggak akan ninggalin orang-orang yang dia udah mulai sayangi gitu loh. Kemudian keesokan harinya si Nathan dan si Katsumoto pun berbincang-bincang mengenai pertempuran yang akan mereka hadapi. Menurut Nathan, mereka tuh harus memanfaatkan kesombongan mereka gitu loh untuk memancing orang-orangnya si Omura tuh mendekat hingga cukup dekat lah dengan pedangnya. Dan persiapan pun dilakuin. Selain mereka tuh mempersiapkan senjata mereka juga udah mempersiapkan strategi-strategi yang akan mereka lakuin. Dan sebelum si Nathan tuh bertarung, dia tuh diizinin juga gitu loh untuk memakai jubah mendiang dari suami adiknya si Katsumoto. Dan akhirnya mereka pun pergi ke medan pertempuran. Dan sebelum bertempur, kedua perwakilan pun bertemu. Dan atasannya si Nathan tuh kaget gitu loh ngeliat si Nathan. Dan kedua pihak pun akhirnya bersiap untuk melakukan pertempuran terbuka. Hingga akhirnya si pihak Omura pun menembakkan meriamnya. Tapi si Nathan tuh telah membuat decoy gitu loh, dengan membakar alang-alang yang bisa menutupi jarak pandang mereka lah gitu loh. Sehingga mereka pun berlari untuk mendekat. Dan di saat mereka tuh udah mendekat dan berusaha untuk menembakkan senjatanya, ya pasukan si Nathan pun akhirnya mengambush mereka lah dengan meriam api yang ditembakkan dengan panah. Dan ratusan anak panah pun ditembakkan dan ratusan prajurit pun mati gitu loh tertembak anak panah. Hingga akhirnya si Nathan dan pasukannya pun akhirnya menyerang dan terjadilah peperangan besar-besaran di situ. Di situ si Nathan tuh berhasil memukul mundur pasukan musuh di penyerangan pertama tuh berlangsung. Hingga kemudian si Nathan dan si Katsumoto itu tuh memutuskan untuk menyerang mereka tuh secara frontal gitu loh. Dimana lewat pasukan berkuda yang jumlahnya tinggal sedikit, itu tuh maju untuk menyerang musuh. Dan mereka pun dengan gagah berani melewati tembakan-tembakan. Sebelum akhirnya si Nathan pun melemparkan pedangnya ke arah atasannya dan bahkan membunuh dia. Dan akhirnya pihak musuh pun berhasil menjatuhkan banyak dari samurai dengan senapan mesin mereka. Dan di saat mereka tuh semua udah mati, ternyata tinggal satu orang yang tersisa, yaitu tinggal si Nathan gitu loh. Dan prajurit pun akhirnya bersujud kepada musuh. Lalu di saat diplomat Amerika tuh sedang bernegosiasi dengan kerajaan Jepang, Nathan pun datang dan membawa pedangnya si Katsumoto. Dan dia tuh menyerahkan pedang itu kepada kaisar. Dan kaisar pun mengambil pedang itu dari tangannya si Nathan. Hingga akhirnya si kaisar tuh sadar gitu loh, bahwa dia tuh jangan melupakan tradisinya dia sebagai orang Jepang. Selain dia tuh membatalkan perjanjian dengan pihak Amerika, dia pun membentak si Omura dan bilang kalau si Omura tuh udah membuat banyak masalah. Dan film ini pun berakhir dengan kepulangannya si Nathan ke kampung halamannya si Katsumoto.